Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel pemula Sora Anime. Seperti biasa, kita lanjut lagi alur cerita King Game-nya. Oke, kita langsung gas aja ke alur ceritanya. Di akhir part 1 kemarin, setelah anggota-anggota geng 1 SMA Yonggil dihajar oleh divisi Emperor, kabar itu pun langsung sampai ke pemimpin geng 1 SMA Yonggil. Do Geonhu yang merupakan pemimpin SMA Yonggil berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa divisi Emperor menyerang kita? Padahal selama ini mereka membiarkan kita. Bahkan kita juga bukan bagian dari aliansi. Dan juga berusaha bersikap netral pada kedua geng besar itu." Lalu teman Geonhu berkata, "Mungkin saja divisi Emperor meremehkan kita karena bukan bagian dari aliansi." Oh, jadi geng divisi Emperor brengsek itu mereka mau mencoba menghancurkan SMA Yonggil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus mendekati aliansi? Ucap Geonhu pada temannya yang merupakan orang nomor 2 di geng 1 dan merupakan bagian strategi SMA Yonggil. Tapi teman Geonhu berkata kalau ini adalah kontrak. Kalau divisi ingin menguasai SMA Yonggil dan memperluas kekuasaannya, harusnya yang mereka serang adalah anak kelas 3 yang merupakan kekuatan utama SMA Yonggil, bukan anak kelas 1. Dan kalau mereka berhasil mengalahkan orang terkuat SMA Yonggil, para bawahan SMA Yonggil juga pasti akan tunduk pada mereka. Tapi untuk saat ini hanya kelas 1 yang mereka incarkan. Aku curiga, menurutku kejadian kali ini didasarkan atas dendam pribadi. Jadi ini perbuatan bajingan cupu kelas 1, ucap Geonhu pada temannya. Divisi Emperor, kita bisa gawat kalau cari masalah dengan mereka. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dulu sebisa kita. Dan bajingan cupu yang sombong itu, cepat cari dan bawa dia padaku. Ya, baiklah. Tanpa kau suruh pun, aku pasti akan melakukannya. Suasana yang damai, yang diidam-idamkan Somin dan Song pun mulai terwujud, di mana semua siswa bisa bersekolah dengan santai dan tanpa beban, tanpa adanya para pembuli di kelas mereka masing-masing. Dan mereka terlihat sangat bahagia akan suasana tersebut. Akan tetapi, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Somin mendapat panggilan dari temannya. "Jadi kau yang bernama Somin, cepat ikuti aku." Somin yang awalnya menolak dengan terpaksa harus mengikutinya karena tidak ada pilihan lain lagi kalau dia tidak mau dibuat babak belur. Somin yang dikumpulkan di aula oleh perintah dari Geonhu berkata dalam hatinya, "Ada apa ini sebenarnya? Situasi macam apa ini?" Bahkan Somin yang melihat temannya terlihat sangat ketakutan. Lalu anak kelas 3 yang bernama Minjo berkata, "Kalian penasaran kan? Kenapa kalian aku panggil ke sini?" Itu karena kasus penyerangan terhadap geng 1 SMA Yonggil beberapa hari yang lalu. Karena kasus penyerangannya hanya melibatkan ketua kelas 1. Jadi aku mau mencari pelakunya yang pasti ada di antara kalian. Somin yang mendengar itu terlihat sangat kaget. Minjo lanjut berbicara, "Kalian, aku beri kesempatan jika pelakunya menyerahkan diri sekarang. Kalau tidak, akan kubuat kalian merasakan neraka yang selama ini belum pernah kalian rasakan." Somin yang sudah mengeluarkan keringat deras di tubuhnya sangat panik dan ketakutan. Kalau sebenarnya dia yang menggerakkan geng divisi Emperor untuk menyerang geng 1 SMA Yonggil. Minjo yang mulai tak sabar karena tidak ada yang mengaku menyuruh anak buahnya untuk mengunci pintu aula. Sementara di pikiran Somin hanya terlintas kata bagaimana ini? Bagaimana kalau aku ketahuan?
apa yang akan terjadi padaku. Sialan, kenapa kejadian ini harus saat aku membawa handphone kakakku? Anak kelas 3 yang sudah mulai menghajar anak cupu lainnya agar ada yang mengaku mulai melakukan kekerasan pada mereka. Bahkan, anak kelas 3 tidak segan untuk mengorek-ngorek HP mereka. Lalu tibalah bagian Somin. Apa yang kau lakukan? Ucap Minjo pada Somin. Kutanya sekali lagi padamu, apa yang kau lakukan? Seketika itu juga Somin langsung menyembunyikan HP-nya. Sudah kubilang kan tadi, diam di tempat, tapi kenapa kau malah menyentuh HP-mu? Kau kira aku ini bercanda padamu? Somin yang sudah ketahuan pun cuma bisa berkata, tamat sudah riwayatku. Lalu teman Minjo berkata, jadi kau ya, cepat berikan HP-mu padaku. Somin yang dipaksa untuk memberikan HP-nya pun berusaha untuk mempertahankannya. Dan saat Minjo mau menghajar Somin, tiba-tiba teman Somin yang waktu itu pernah ia bantu berkata, hentikan. Seketika itu juga orang-orang mulai melirik padanya tanpa terkecuali Somin. Lalu dia lanjut berkata, aku yang melakukannya, jadi aku mohon lepaskan mereka yang tidak terlibat. Apa yang kau bilang? Kau yang melakukannya. Aku yang meminta bantuan di PC Emperor. Dengan bersujud di hadapan anak kelas 3 dia berkata, aku mohon ampunilah aku. Minjo yang terlihat kaget berkata dalam hatinya, padahal aku tidak menyebutkan siapa yang menyerang geng 1, tapi dia tahu kalau yang menyerang geng 1 SMA Yonggil adalah di PC Emperor. Tapi Minjo yang curiga terhadap Somin dengan cepat meraih ponselnya. Lalu dia mengecek handphonenya Somin. Akan tetapi Somin yang sudah menghapus semua jejak chatnya dengan anggota di PC Emperor. Bahkan dia keluar dari grup di PC Emperor yang merupakan bos dari grup itu. Sehingga Minjo tidak berhasil menemukan apapun di HP-nya Somin. Sialan, chatnya hanya berisi iklan semua. Hidup seorang bajingan memang mudah ditebak. Lalu setelah itu Minjo pun melemparkan ponselnya pada Somin. Baiklah, karena aku sudah menemukan pelakunya, aku bisa membuktikan pada Geonhu bahwa aku bisa diandalkan, ucap Minjo dalam hatinya. Dan aku akan dapat mengendalikan Geonhu sesuka hatiku yang merupakan monster geng 1 SMA Yonggil ini. Lalu setelah itu Minjo pun langsung berjalan dan menghajar anak cupu yang mengaku meminta bantuan pada divisi Emperor demi menyelamatkan Somin. Karena geng 1 merasa sudah menemukan pelakunya, mereka pun memperbolehkan anak cupu lain pergi. Akan tetapi Somin yang saat ini bisa selamat hanya bisa berpikir, Kim Daesul, kenapa kau memberikan pernyataan palsu pada mereka hanya untuk menyelamatkanku? Sementara di sisi lain para anggota divisi Emperor termasuk Kwak Jigang hanya bisa terheran-heran akan keluarnya bos mereka dari grup chat milik geng divisi Emperor itu. Jigang berkata, apa ini terjadi error? Ya, biar ku coba undang lagi bos. Bahkan orang nomor 2 geng divisi Emperor yang bernama Park Seo-ha berkata, ini aneh, kenapa bos keluar? Sementara Somin yang mendengar teman-temannya berbicara kalau Kim Daesul belum kembali ke kelas, dia mulai berpikir yang tidak-tidak. Lalu dia langsung berlari meninggalkan Song dan mencari Kim Daesul yang ternyata Kim Daesul disekap di sebuah gudang oleh geng 1 dengan wajah yang sudah babak belur. Secepat mungkin Somin langsung membuka penutup mulutnya dan bertanya, apa kau tidak apa-apa Kim Daesul? Tapi Kim Daesul malah mengkhawatirkan Somin, kau tidak boleh kesini Somin. Lalu Somin bertanya kepada Daesul, kenapa kau berbohong pada mereka? Itu kan bukan perbuatanmu. Karena kau yang bilang begitu berarti benar. Kau yang melakukan itu kan, Somin. Jangan khawatir, Somin. Meski aku harus mati di sini, aku pasti akan merahasiakannya. Sepertinya uangmu sangat banyak ya, sampai-sampai kau bisa memanggil divisi Emperor untuk menghajar geng 1 SMA Yonggil ini. Aku sudah tahu, Somin, saat aku mau mengembalikan baju yang kau pinjamkan padaku. Aku melihat semuanya di atap, sambil melihat Dohun yang berlari tanpa busana.
Dan tanpa sengaja aku mendengar semua yang kau katakan mengenai divisi Emperor yang bisa kau kendalikan. Tapi waktu itu aku masih tidak percaya dan aku pun turun tanpa bertanya padamu. Akan tetapi kejadian kali ini membuatku yakin kalau kau yang menggerakkan divisi Emperor. Sementara Somin yang mendengar pernyataan Kim Dae-sul hanya bisa berkata dalam hatinya, "Aku benar-benar ceroboh dan tidak berhati-hati. Seseorang sudah mengetahuinya. Aku benar-benar anak bodoh," ucap Somin dalam hatinya. Tapi Somin yang merasa bersalah terus meminta maaf pada Kim Dae-sul. "Tidak apa-apa, Somin. Sedari awal saat orang lain tidak peduli padaku, hanya kau yang berani membantuku. Sudah sewajarnya aku membantumu juga kan, Somin. Selain itu sebenarnya, Somin, entah kenapa aku juga merasa pada hari ketika Dohun meminta pengampunan padaku, aku merasa sangat lega dan senang melihatnya. Walaupun aku tahu itu adalah pemikiran yang jahat, tapi aku sangat puas melihatnya. Karena itu kau tidak perlu minta maaf padaku, Somin." Bel masuk kelas pun berbunyi dan Kim Dae-sul menyuruh Somin pergi dan meninggalkannya sebelum anak-anak geng 1 menemukannya di sana. Tapi Somin berusaha melepaskan Kim Dae-sul dari tali yang mengikatnya. "Kau tahu kan, Dae-sul, itu memang seru saat seorang perundung seperti mereka melakukan tindakan memalukan. Aku juga merasa sangat lega dan kita juga berhak menikmatinya. Oleh karena itu, kita harus menikmati semuanya dan tertawa sekeras mungkin, sama seperti yang mereka lakukan pada kita, Dae-sul." Dengan terus membuka ikatan tali yang mengikat Dae-sul, "Tenanglah, Dae-sul, semua kekejaman yang mereka lakukan itu, semuanya tidak akan pernah terjadi lagi pada kita." Shin pun berpindah pada ruang belajar. Akan tetapi anak-anak di sana tidak ada yang memperhatikan sang guru yang sedang mengajar dan malah tertidur. Seketika itu juga alangkah kagetnya murid-murid di sana yang melihat anggota divisi Emperor masuk dan menghampiri Minjo yang sedang tertidur. Ternyata itu adalah ulah Somin yang memanggil divisi Emperor untuk menghabisi Minjo, anak kelas 3 SMA Yonggil. 7 orang dari divisi Emperor sudah mengitarinya dan seketika itu juga salah satu dari mereka menghantamkan tabung pemadam pada Minjo. "Apa kau siap untuk bersenang-senang?" ucap salah satu dari mereka. Lalu bam, satu hantaman mendarat di kepala Minjo. Orang-orang yang melihat itu sangat kaget melihat divisi Emperor berada di sekolah mereka yang datang untuk menghabisi Minjo. Mereka dengan ganas menghajar Minjo di sana. Akan tetapi teman Minjo yang tergabung dari geng 1 berusaha membantunya. Sayangnya geng divisi Emperor bisa mengatasinya dengan mudah. "Diam kau bajingan!" Satu pukulan membuat teman Minjo tersungkur saat itu juga. Dengan intimidasi, salah seorang dari geng divisi Emperor berkata, "Kalau kalian tidak ada yang mau mati di sini, para pecundang SMA Yonggil." Setelah itu mereka terus menghabisi Minjo tanpa belas kasih sedikit pun. Mereka terus menginjak-injak Minjo yang kelihatan tidak berdaya di hadapan anggota divisi Emperor. Kejadian ribut-ribut itu pun akhirnya sampai ke telinga Geonhu yang sedang tertidur. "Ada apa? Kenapa kalian berisik sekali? Aku kan sedang tidur," ucap Geonhu pada temannya. Sementara Minjo yang sudah tidak punya harga diri lagi sangat ketakutan dan meminta pengampunan pada anggota divisi Emperor. "Diamlah kau bangsat, biar aku foto dulu untuk bukti kalau kami sudah mengerjakan tugas kami dengan benar." Sementara orang-orang yang melihat kejadian itu sangat kaget melihat Minjo sedang memohon pengampunan. Orang yang dikenal sangat kejam pada anak-anak cupu di sekolahnya sedang meminta pengampunan pada orang lain. Bagi mereka, ini hal yang tidak masuk akal. Saat divisi Emperor sedang asik melihat Minjo yang sedang meminta pengampunan, tiba-tiba Geonhu datang. Bajingan, dengan menghantam salah satu dari divisi Emperor sampai terbang, dia berkata, "Berani sekali kalian menginjakan kaki di sini."
Pertarungan pun tak terelakkan. Geunhu mengamuk menghadapi 7 orang anggota divisi Emperor sendirian. Geunhu yang dikenal sebagai orang nomor 1 SMA Yonggil berkata, "Para bajingan, kalian pikir kalian ini berada di mana?" Dengan brutal, Geunhu menghajar para anggota divisi Emperor sendirian. Satu orang yang terkena tendangan Geunhu terhempas cukup jauh, lalu menggenggam satu orang lagi dan membenamkannya ke lantai dengan sangat brutal. "Hei, para bajingan, berani sekali kalian membuat kekacauan di wilayah kekuasaanku. Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini?" tanya Geunhu. Akan tetapi salah satu dari divisi Emperor berusaha untuk menghentikan tindakan Geunhu dengan menguncinya. Lalu satu orang lagi berniat menghantam Geunhu dengan tabung pemadam dan berkata, "Kau pikir siapa lagi? Satu-satunya orang yang bisa membuat kami bergerak tentu saja hanya bos kami." Lalu bam, satu hantaman dilepaskan. Akan tetapi scene berpindah pada Geunhu yang sedang mencekik satu orang dari divisi Emperor dengan gagahnya. Sementara 6 orang lainnya sudah terbaring di lantai tak berdaya. Tanda kalau pertarungan kali ini dimenangkan oleh Geunhu seorang diri. Itu menjadi bukti kekuatan orang nomor 1 SMA Yonggil yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya untuk sementara. Dan setelah kejadian itu, para polisi pun datang dan membawa semua orang yang terlibat dalam pertarungan kali ini termasuk Geunhu yang juga dibawa untuk dimintai keterangan. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam dan tak menyangka kalau divisi Emperor akan datang ke SMA Yonggil. Tapi Somin yang melihat itu pun tak menyangka melihat anggota geng divisi Emperor yang berhasil ditangkap masih bisa tersenyum puas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Karena bagi mereka menjalankan perintah bos mereka lebih penting daripada hal lain seperti ditahan. Sementara Geunhu yang hendak dibawa ke kantor polisi berteriak pada anggota geng 1 SMA Yonggil di sana, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Para bajingan dari geng divisi Emperor telah menyerang kita atas perintah dari bos mereka yang sangat mengecut. Kita tidak bisa membiarkan penghinaan ini begitu saja." Dengan meyakinkan anak buahnya, Geunhu lanjut berbicara, "Sekarang giliran kitalah yang harus membalas mereka yang sudah meremehkan SMA Yonggil. Selama ini kita sudah diam saja, tapi mulai hari ini divisi Emperor adalah musuh kita, SMA Yonggil." Sementara Somin yang mendengar itu hanya bisa berpikir, meskipun para preman SMA Yonggil ini sangat banyak, tapi semuanya berpusat pada Geunhu yang bisa menggerakkan mereka yang sudah menjadi simbol kekuatan SMA Yonggil ini. "Aku harus menyingkirkan dia terlebih dahulu," ucap Somin dalam hatinya. Dengan tersenyum licik, Somin berkata dalam hatinya, "Baiklah, mari kita coba hancurkan simbol itu." Sementara di sisi lain, Kwak Jigang yang melihat kejadian kali ini dari balik layar HP-nya berkata, "Bos sungguh aneh. Kenapa akhir-akhir ini bos sering memberikan perintah yang menyenangkan seperti ini?" Sementara Park Seo-ha yang juga melihat kabar kalau anak buahnya yang dikirim ke SMA Yonggil semuanya sudah ditahan. Dia berkata, "Kita kehilangan daya 7 orang dan kalah hanya oleh 1 orang saja. Tapi untungnya yang dikirim hanya 7 orang. Bisa gawat kalau anggota yang terlibat lebih banyak lagi." Sebenarnya ada apa dengan SMA Yonggil sampai bos memberikan perintah yang mencolok dan menarik perhatian seperti ini? Aku tahu kalau dia tangguh, tapi belakangan ini dia agak berbeda. Aku juga tahu kalau kita tidak boleh meragukannya karena bos telah membentuk kekuatan yang membuat aliansi waspada hanya dalam beberapa tahun saja. Dia sangat kompeten, aku tahu itu, tapi itu justru jadi lebih aneh. Sekalipun ini dilakukan untuk memperluas kekuatan divisi Emperor kita. Selain itu, konflik yang dimulai dengan SMA Yonggil hanya karena keputusan yang emosional semata.
Dia bahkan mengirim 100 orang hanya untuk menghabisi serangga. Apa-apaan ini? Ini aneh. Biasanya dia tidak akan melakukan hal yang menonjol seperti ini. Setelah itu, Park Seo-ha pun langsung mencoba menelepon Hwang Mu-jae. So-min yang berpapasan dengan Park Seo-ha pun mendengar kalau HP-nya berbunyi. Park Seo-ha sempat menoleh ke arah So-min, sementara So-min yang melihat HP-nya terus berjalan tanpa memperhatikan sekitarnya. Tapi scene berpindah ke waktu sebelum Park Seo-ha menelepon So-min yang melihat Geon-ho, sang penguasa SMA Yongil yang baru saja keluar dari kantor polisi. So-min langsung mengirimkan pesan pada Kwak Ji-gang untuk membawa pasukannya dan mengejar Geon-ho. Ji-gang yang sudah menemukan Geon-ho, dia mengepungnya. Lalu Ji-gang berkata pada Geon-ho, "Kau yang bernama Geon-ho dari SMA Yongil kan? Seharusnya kau tidak berkeliaran sendirian saat sudah mendeklarasikan perang terhadap divisi Emperor. Dasar bocah bodoh," ucap Ji-gang pada Geon-ho. Geon-ho yang mulai kesal berkata dalam hatinya, "Brengsek, apa-apaan mereka?" Lalu Ji-gang berkata lagi, "Kau tahu kan, perang itu hanya bisa diakhiri dengan menggorok leher musuh." Sementara So-min yang sebelumnya menerima telepon dan berakhir dengan chat mendapat peringatan dari Park Seo-ha. Dan So-min sekarang mengetahui kalau Park Seo-ha adalah ketua tim 1 divisi Emperor dan dia juga merupakan teman Hwang Mu-jae. Karena dia tidak takut dan malah menceramahi saat chat berlangsung. So-min juga mulai mengetahui kalau Park Seo-ha bukanlah orang yang bisa ia kendalikan. Dia tidak sama seperti Kwak Ji-gang yang tak pernah bertanya alasan apapun saat dia perintah. Bahkan Park Seo-ha lah yang mengurangi jumlah anggota penyerbuan saat divisi Emperor So-min suruh untuk menghabisi Minjo di SMA Yongil itu. Kita beralih lagi ke geng divisi Emperor yang sedang mengepung Geon-ho dan hendak menghabisi Geon-ho. Akan tetapi, salah seorang dari petinggi nomor 4 aliansi Daejeon yang bernama Oh Yun-tak datang ke tempat itu dan berkata, "Hei, ada apa ini?" Dan dia berkata, "Mulai sekarang, Do Geon-ho dari SMA Yongil sudah menjadi anggota aliansi Daejeon." Ji-gang yang mendengar itu berkata, "Apa maksudmu, brengsek?" Tapi Yun-tak berkata lagi, "Kalau kalian berani mengganggu SMA Yongil dan Geon-ho, silahkan saja. Itu pun kalau kalian berani menanggung akibatnya. Dan akan kusimpulkan itu sebagai pertanda perang melawan aliansi Daejeon." Ji-gang yang tak terlihat takut mulai maju dan berkata, "Tentu saja, aku tak masalah jika harus berperang melawan kalian. Karena memang itu yang selama ini aku harapkan. Terus kenapa kalau itu sampai terjadi? Kau itu sendirian, jadi jangan sombong di hadapan kami," ucap Ji-gang pada Yun-tak. Akan tetapi di sela perselisihan Ji-gang dan Yun-tak, tiba-tiba Park Seo-ha datang dan berkata, "Hentikanlah sekarang juga, Ji-gang, dan kalian kembalilah." Yun-tak yang mendengar Park Seo-ha berbicara berkata, "Baguslah, ternyata masih ada yang cukup pintar di antara kalian." Lalu setelah itu Ji-gang menarik mundur pasukannya atas perintah Park Seo-ha. Dan saat melapor pada So-min yang Ji-gang anggap sebagai Hwang Mu-jae menceritakan semuanya. Serta Ji-gang berkata kalau saat itu terjadi pertarungan, menurut Park Seo-ha hanya akan menjadi pertarungan yang tidak diperlukan. Sementara So-min hanya kelihatan kesal mendengar kalau Park Seo-ha kembali ikut campur dalam hal ini. Dan part kedua pun kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video yang admin bawakan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Admin pamit, sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.